balik lagi sama saya. Oke, kali ini kita akan ngomongin tentang assembly line dan trade-off. Nah, itu ngomongin tentang apa sih? Kita akan ngomongin sebuah sistem assembly atau bagaimana membuat sebuah produk dari sistem yang divisi atau urutan gitu. Nah, dimana kita harus tahu dulu production itu apa, produksi itu apa. Nah, di sini bisa dikatakan sebuah proses produksi itu membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik, menjadi cepat dan minimal research. Bagaimana kita membuat sebuah sistem yang bisa membuat segala sesuatunya lebih efektif dan efisien. Nah, gimana sih caranya? Kita harus tahu dulu goals atau tujuan dari produksi kita itu apa. Misal gini, kita sebuah perusahaan roti. Nah, gimana membuat sebuah cepat terus minimal research? Kita harus tahu, kita harus membuat roti yang seperti apa sih tujuan kita? Roti yang lembut, roti yang beraneka rasa, atau roti yang dengan high quality. Kita harus tahu dulu goalsnya tuh apa sih, tujuan utamanya. Nah, dengan kita tahu tujuan utamanya itu apa, maka kita bisa menentukan bagaimana sebuah divisi atau sistem yang sesuai dengan yang kita inginkan, yang akhirnya membuat segala sesuatunya makin cepat dengan sumber daya yang sedikit gitu. Nah, kita juga harus tahu bahwa ketika seproduksi itu, setiap kali produksi itu ada waktu. Tiap divisi itu pasti ada waktu yang digunakan untuk berproduksi. Misal nih, divisi A butuh waktu 3 menit, divisi B 3 menit, divisi C 3 menit, divisi D 3 menit. Yang artinya istilahnya antara divisi satu dan divisi lainnya bisa mengimbangi gitu. Nah, di sini waktu-waktu yang digunakan dalam satu waktu pembuatan itu dinamakan dengan cycle time. Nah, cycle time itu adalah misalnya gini, waktu yang digunakan untuk membuat satu produk, atau waktu yang digunakan digunakan oleh satu divisi untuk membentuk satu produk. Itu yang dinamakan dengan cycle time. Ini penting karena dari satu divisi itu tidak bisa membuat sebuah produk yang waktunya melebihi dari cycle time. Misalnya gini, kita cycle time-nya 5 menit. Divisi A ini bekerjanya 4 menit. Divisi B 4 menit, divisi C 4,5 menit, divisi D 5 menit, divisi E 7 menit. Ya tidak bisa. Nah, kalau misalnya ternyata divisi E 7 menit gini, maka demand kita tidak bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh konsumen. Misalnya konsumen pengennya ya barangnya dengan jumlah tertentu. Dari jumlah tertentu itu waktu yang digunakan hanya ada 5 menit untuk per divisi. Kalau lebih dari 7 menit, maka kita tidak bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh konsumen. Misal di sini, contohnya, maksud saya cara mencari cycle time seperti ini. Production time dibagi dengan demand. Maksudnya, waktu yang digunakan untuk memproduksi berapa, lalu permintaannya berapa, itu menjadi cycle time. Mungkin teman-teman akan bingung di sini. Kita ambil contoh. Oke. Misal, demand-nya adalah 20 unit per jam. 1 jam. Jadi, ada permintaan bahwa selama 1 jam harus menghasilkan barang sebanyak 20 unit. Sehingga bisa dikatakan untuk membentuk 1 unit membutuhkan waktu 3 menit. Jadi 60 menit dibagi dengan 20 unit. Yang ketemu 3 menit per unit. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk membentuk suatu barang setiap divisinya adalah 3 menit. Nah, maka ini di sini adalah sistem assembly yang saya katakan per divisi, di mana mereka tidak bisa bekerja lebih dari 3 menit karena cycle time-nya. Nah, ternyata ada 4 divisi. Divisi A bekerja 2 menit. Divisi B 1 menit 15 detik. Divisi C 2 menit 45 detik dan divisi D 2 menit. Nah, dari di sini kan sudah kelihatan bahwa 4 divisi ini bekerja kurang dari 3 menit. Nah, tapi kalau misalnya disuruh milih divisi mana sih yang kalian pengen, pasti teman-teman akan berpikir saya pengen bekerja di divisi B karena mereka bekerja lebih cepat.
mereka bekerja lebih efisien, berarti istilahnya. Terus mereka bisa menggunakan waktu lainnya untuk mengerjakan yang lainnya, sehingga kurang dari 1 jam bisa dikatakan mereka bisa menyiapkan atau memproduksi barang lebih dari 20. Barangnya lebih dari yang diinginkan atau demand-nya. Tapi coba di sini kita lihat, kalau misalnya divisinya waktunya berubah. Yang A 2 menit 10 detik, yang B 2 menit 15 detik, yang C 2 menit 5 detik, dan D 2 menit. Teman-teman akan berubah lagi, oh ternyata divisi yang paling bagus adalah divisi D. Walaupun dari 4 divisi ini mereka bekerja kurang dari cycle time-nya. Nah, kenapa terus di sini bottleneck-nya adalah divisi B, karena mereka bekerja paling lama. Akan tetapi, walaupun mereka bekerja paling lama, mereka masih di bawah cycle time, yang artinya waktu produksinya atau barang yang terbentuk atau yang tercipta selama 1 jam pasti akan melebihi dari yang diinginkan, pasti lebih dari 20, sehingga bisa memenuhi demand-nya. Nah, terus mesti ada yang mikir gini, kenapa kita tidak memaksimalkan aja semuanya dibuat 2 menit 15 detik supaya dari segi produksinya akan lebih banyak. Kalau misalnya tadi selama 1 jam dengan waktu produksi 3 menit bisa menghasilkan 20 unit, maka kalau misalnya 60 menit terus tiap divisinya bekerja 2 menit 15 detik, otomatis kan mereka akan menghasilkan produk-produk yang lebih banyak, jadi akan lebih dari 20 unit. Kenapa tidak dimaksimalkan segitu aja? Nah, di sini sebagian operasional harus mengetahui bahwa kita memang bisa memaksimalkan produksi dari segi waktunya, dari cycle time-nya. Akan tetapi yang tidak bisa dihindari adalah kalian tidak bisa memaksimalkan dari segi speed-nya. Kenapa? Misal tadi 4-4-nya kalian buat 2 menit, yang biasanya bekerja 2 menit 10 detik, yang bekerjanya 2 menit 15 detik, terus kalian maksimal, oh saya mau bekerja yang penting dibuat 2 menit 15 detik, yang akhirnya nanti supaya produksinya lebih banyak nih, gak masalah lah. Nah, kalau kalian menetapkan seperti itu, yang ada pekerja kalian akan stres. Nah, kalau misalnya kalian sudah menentukan selama 1 jam hanya akan memproduksi 20 unit, ya sudah, apapun yang terjadi di tiap divisi itu ya udah, walaupun mereka bekerja kurang dari 3 menit. Jangan sampai kalian buat karena mereka kerja cycle time-nya adalah 3 menit, ternyata mereka kerjanya cuma 2 menit, terus kalian maksimalkan 2 menit aja, yang akhirnya nanti produksinya akan lebih banyak. Kalian akan berpikir bahwa keuntungan akan lebih besar. Akan tetapi harus diperhatikan, ketika pressure-nya nambah atau tekanannya nambah, pekerja kalian akan mendapatkan stres yang meningkat. Ketika udah stres, maka kemungkinan untuk kesalahan bahkan kecelakaan itu akan lebih besar. Sehingga dari segi operasional itu tidak hanya melihat bagaimana kita memaksimalkan produksi banyak, akan tetapi kita harus melihat juga apakah ketika kita memaksimalkan produksi itu akan memberi pressure pada pegawai kita atau tidak, employee kita apa tidak. Kalau misalnya ngasih pressure-nya terlalu berlebihan, yang akan mengakibatkan banyak hal, kecelakaan, atau mungkin nanti barang tidak sesuai kualitasnya, itu bisa saja terjadi. Sehingga bagi kita, sebuah perusahaan itu harus tahu cycle time-nya berapa, terus bekerja paling maksimumnya berapa, habis itu gimana sih supaya tetap maksimum tapi tidak membuat stres bagi karyawannya gitu. Jadi kalian harus tahu nih cycle time, itu yang paling penting dari sebuah sistem gitu. Oke, sampai di sini dulu mengenai cycle time. Kita akan lanjut di sebuah selanjutnya. Terima kasih.